Anta maksudi Aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat zuhur Masjid Al-Akhyar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana seperti biasa Masjid Al-Akhyar setiap ba'da zuhur ada kajian tematik, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, nggak akan lama ya, paling setengah jam saya ngobrol dengan Bapak ya. Duduklah tetap di majelis ilmu tadi dalam rangka meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun tunda makan siang hanya setengah jam, insya Allah tidak akan mati. Kalaupun mau ngurus loketnya pun juga masih tutup ya. Jadi sekali lagi gunakan waktu dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sekali lagi, kalau beberapa bulan yang lalu saya katakan Allah bersumpah dengan waktu itu berkali-kali ya. Begitu mahalnya waktu, tapi kita kadang-kadang berlalai. Waktu kita hilang, kita cuek aja Pak. Tapi kalau duit kita hilang 100.000 aja, pikiran bukan main kita ya. Waktu kita hilang begitu saja. Pada konsepnya jelas lantang ci'ayyamul latifatot, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Kapan kita mau tingkatkan kualitas ibadah? Di rumah kita udah jarang ngaji Pak ya. Di komplek, di tempat tinggal kita ada cara kita ngaji Pak. Kebetulan sekarang ini memang ada urusan di Samsat, lagi ngurus di Samsat. Lalu ada pengajian, gak apa-apa Pak, duduk aja sebentar. Ini tadi mahal betul untuk kita buat dulu di majelis ilmu. Padahal tadi wal asri demi masa, innal insana lafi khusr ya. Sesungguhnya manusia akan celaka illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak yang sedang duduk ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan sampaikan firman Allah di atas tadi. Allah berfirman yang saya sudah bacakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini dialog antara Rasulullah Muhammad dengan Allah. Bagaimana bunyi dialognya tadi? Allah katakan begini dari dalam Al-Quran, idza sa'alaka, hai Muhammad, apabila engkau ditanya tentang aku. Idza sa'alaka anni, kata Allah, apabila engkau ditanya oleh umatku wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini, kata Allah, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa semua umatku wahai Muhammad. Aku doa kita apabila umatku berdoa kepadamu, apabila umatku mohon kepadaku, apabila umatku bermunajat kepadaku, aku kata Allah yang mengabulkan.
la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Bapak saudara, dalam hadis qudsi dikatakan lagi, ana aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Ya. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, Pak. Maka sekarang ini tinggal kembali kepada kita, mau nggak mendekat kepada Allah. Ya. Kita katakan tadi, saya katakan anak, ya, maaf Bapak, ya, persiapan kita buat pulang saja terkadang kita lalai. Ya. Maaf Pak, maaf. Tidak semua bekal dunia, ya, yang Bapak punya itu yang ada sekarang, nggak usah lagi. Nggak semua yang kita punya di Indonesia itu bisa lahir, bisa manfaat ketika kita ada di Malaysia. Tidak semua. Tidak semua yang kita punya di Indonesia bisa berlaku, bisa manfaat ketika kita pergi ke Amerika. Ya, contoh, kita bawa uang rupiah ke Amerika, uang kita nggak akan laku, Pak. Artinya apa? Itu baru dunia. Apa yang ada di negara kita belum tentu laku di negara lain. Maka sama, ya, apa yang ada sekarang di dunia ini, Bapak Saudara, belum tentu nanti bisa manfaat ketika ada di akhirat. Maka bekal akhirat yang paling mahal yang harus kita cari. Ya, Allah sudah ingatkan, Rasul sudah ingatkan, ada bekal akhirat yang harus kau bawa. Ada bekal akhirat yang kau harus punya ketika kau nanti pulang ke akhirat. Ini kesempatan jadi bekal akhirat. Ya, nanti di akhirat jangan lagi sholat berjamaah. Nanti di akhirat jangan lagi duduk ngaji kayak begini. Sekarang ini kita cari bekal buat akhirat. Ya Allah, kita lebih senang duduk di luar scroll handphone ketimbang duduk di majelis ilmu. Lihat Bapak di belakang, lihat di luar. Ya. Kita lebih senang itu, Pak. Padahal dari melek mata kita saja yang udah kita buka handphone. Melek mata kita bangun pagi yang kita cari handphone. Apa pernah melek mata kita buka Quran? Ya. Padahal itu nih, ini bekal akhirat nanti. Bapak Saudara, Allah katakan tadi, apabila umatmu berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sekarang pertanyaannya banyak di antara kita. Ustaz, saya sudah berdoa. Doa sudah. Tahajud sudah. Salat duha rajin. Ya, bahkan itu semua saya lakukan, Ustaz. Saya mohon kepada Allah, saya minta kepada Allah, seperti orang-orang, Ustaz. Ya Allah, kepengen punya jabatan bagus. Tahajud sudah, duha sudah, doa sudah, bahkan berdoanya sambil menangis. Tapi kok nggak naik-naik jabatan, Ustaz? Ya Allah, kepengen jadi orang kaya. Kok nggak kaya-kaya juga? Padahal katanya tadi, udhuni astajib lakum, berdoa engkau kepadaku maka akan aku kabulkan. Maka sekali lagi Bapak Saudara, ketika doa tidak diijabah, ketika doa tidak diijabah, ketika doa ditunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jangan bilang begini, kalau gitu Allah nggak tepat janji dong. Ya. Udhuni astajib lakum, berdoa engkau kepadaku maka akan aku kabulkan. Aku sudah doa, aku sudah tahajud, aku sudah sholat duha, aku sudah sholat 5 waktu. Tiap hari sholat aku berdoa mohon kepada Allah. Katanya udhuni astajib lakum,
itu semua, jangan-jangan ada yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Apa yang menyebabkan doa tidak diijabah? Sekali lagi saya katakan, terkadang kita tanpa kita sadari, Bapak Saudara, ya, tanpa kita sadari, maaf, air di rumah kita, ya, itu jangan sembarangan, Pak. Ya, gara-gara air, Pak, gara-gara air di kamar mandi kita, ya, bisa menuntun kita masuk neraka, Pak. Gara-gara air, Pak, menuntun kita masuk. Kok bisa begitu, Ustaz? Gara-gara air hidup kita selalu kotor setiap hari. Bukan main-main. Kok bisa begitu, Ustaz? Gara-gara kita hidup kotor. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Maaf, kita punya istri. Kita bergaul dengan istri kita. Ya, maaf. Apa, Mas? Tanam singkong yuk, Mas, kata kita. Ya udah, ayo nanam singkong kita nih sama bini kita, ya, ibadah nanam singkong, ya, nanam singkong kita sama bini kita. Kan wajib mandi, kan? Wajib mandi. Hukumnya bagaimana dari mandi tadi? Wajib. Sekarang pertanyaannya, mandi wajib kita udah benar gak sesuai dengan itu? Halo, kita yang kadang-kadang, maaf, rumah kita RSSS, rumah sempit sekali, sangat RSSS, S ini berapa ini? 5, S-nya 5, berarti rumah sangat sempit sekali. Maaf, ketika kamar mandi kita kecil, Pak, ya, kamar mandi kita kecil, lalu sekali lagi itu air kamar mandi kita nggak punya toren di atas, lalu ada baknya kecil, Pak, nggak cukup 2 gula. 2 gula itu berapa? 216 liter. Kalau air sudah lebih daripada 2 gula, nyaman, tenang. Tapi kalau cuma bak kecil, karena kamar mandi kecil, lalu nggak punya penampungan di atas, mandi pakai air yang ada di kolong tadi, Pak. Padahal itu mandinya mandi junub, mandi wajib. Air itu sudah, maaf, kita nggak tahu anak kita yang umur 10 tahun tiba-tiba masuk kamar mandi main celupin tangan yang dia cuci. Kita nggak tahu, Pak, anak kita yang umur 12 tahun pulang habis main, tahu cuci muka main, celupin aja tangannya di kolam. Kita pakai buat mandi junub, kita pakai buat mandi wajib. Berarti air itu sudah mustakmal, air itu sudah terpakai. Ya Allah, sadar mandi junub kita. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka selamanya itu, ya Allah, kita dalam kondisi kotor. Pantas doamu tidak dijawab. Pantas doamu ditunda oleh Allah diijabah. Jangan-jangan ini penyebab kau mandi junub, kau mandi wajib, tapi tadi air yang kau gunakan buat mandi junub, buat mandi wajib, air yang sudah baik. Ini gara-gara air. Kalau sudah kotor selama ini hidup kita, karena mandi wajib tadi itu hukumnya wajib, ya, kan yang menuntun kita masuk ke dalam neraka air akhirnya. Sama aja, Pak. Sama gara-gara air. Gara-gara air. Kita lihat. Ketika Rasulullah bersama sahabat di atas unta, Rasul pergi bersama sahabat di atas unta. Tiba-tiba melewati 2 kuburan, Pak. Melewati 2 kuburan. Ya. Ketika Rasulullah melewati 2 kuburan, ya, Rasulullah tiba-tiba turun dari atas ontanya. Turun. Ketika Rasulullah turun dari atas onta, sahabat bingung. Sahabat cuma liatin aja. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah metik pelepah daun kurma yang masih muda. Dipetik oleh Rasulullah pelepah daun kurma. Habis dipetik pelepah daun kurma tadi,
diletakkan di atas kuburan itu. Ketika diletakkan di atas kuburan, sahabat nanya, ya Rasulullah, gerangan apa ya Rasulullah? Engkau turun dari atas bentangmu, lalu kau petik ya, pelepah daun korma, lalu kau letakkan di atas kuburan tadi. Apa kata Rasulullah? Kalau saja kau tahu, kalau saja kau dengar, orang yang ada dalam kubur tadi, kata Rasulullah, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, kenapa orang tadi diazab oleh Allah dalam kuburnya? Apa kata Rasulullah? Karena orang ini diazab oleh Allah dalam kuburnya. Orang ini waktu di dunia dia kencing tapi enggak cebok. Arti cebok Pak, kencing tapi enggak cebok. Ada nggak yang banyak kencing enggak cebok? Lihat supir taksi Pak, lihat supir bajai Pak. Saya kira nanti apa itu supir taksi atau supir bajai Pak? Buka pintu berdiri, pas jalan airnya ada di situ. Rupanya supir taksi kencing Pak. Ya Allah, ketika kita kencing nggak cebok itu kan perkara air. Perkara air saja kita nggak hati-hati diazab oleh Allah dalam kubur. Apa kata Rasulullah? Aku berharap kepada Allah, aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan selama pelepah daun korma itu masih basah, kata Rasulullah, mudah-mudahan orang tadi di dalam kubur diringankan azabnya. Tuh Rasulullah, aku berharap kepada Allah selama pelepah daun korma ini basah, maka selama itu pulanglah Allah ringankan azabnya dalam kubur. Tuh. Sekarang ini ada istilah tabur bunga. Ya, karena di sini nggak ada pelepah daun korma, yang ada bunga. Lalu tadi kita ziarah kubur, kita tabur bunga. Lalu jangan sedikit-sedikit, waduh bid'ah, waduh haram, waduh dosa. Jangan juga. Ya. Mungkin kalau saya katakan dia mengambil ilah dari Rasulullah. Ketika Rasulullah meletakkan pelepah daun korma yang basah tadi, apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan selama pelepah daun korma ini masih basah, selama itu pula lah diringankan azab orang yang ada di dalam kubur. Ya tadi kita ziarah kubur, kita tabur bunga, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan selama bunga ini masih basah, Allah ringankan azab kubur orang yang ada di dalam kubur. Itu kan harapan. Lalu jadi jangan dikit-dikit haram, bid'ah, neraka. Jangan. Mungkin orang yang tabur bunga tadi, saya katakan mengambil ilah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi Bapak Saudara, ya tolong, ya jangan main-main tentang air. Ustaz, kalau begitu bagaimana Ustaz? Maaf, kalau memang rumah kita RSSSSSS tadi, ya memang tidak ada toren di atas, tidak ada penampungan air di atas, tapi kita wajib memang harus mandi junub, gunakanlah air yang langsung saja dari mesin. Jangan ditampung yang di kolam, jangan. Bukalah kerannya, mandilah kaki yang langsung air disedot dari tanah melalui mesin jet pump kita atau sanyo kita. Mandilah begitu kalau memang tidak punya kolam yang cukup daripada 2 bulan. Ustaz, lama banget kalau begitu Ustaz. Boleh gak pakai ember? Boleh. Kau buka keran, kau letakkan ember, dan embernya letakkan di tempat yang lebih tinggi dari di mana engkau mandi. Jangan di bawah. Kalau di bawah kau mandi, kau berdiri, apalagi mandinya berdiri, ya. Lalu muncrat lagi ke dalam ember tadi, mustakmal lagi air yang ada di dalam ember. Maka tadi sia-sia mandi wajib kita. Letakkan di tempat yang lebih tinggi. Ya. Mandinya bagusnya bagaimana kalau begitu Ustaz? Bagusnya mandinya jongkok, jangan berdiri. Supaya apa? Air tadi tidak mustakmal masuk lagi ke dalam ember. Ini Pak, artinya apa?
buat apa? Kebaikan hidup kita. Dan demi Allah, kalau itu kita sudah hati-hati, tidak ada doa yang tidak diijabah, Pak. Pasti dijawab oleh Allah. Kenapa tidak diijabah? Maaf, saya katakan. Lihat saja. Pak, ini saya ulang. Biasanya jenengan, biasanya kalau doa kapan? Biasanya kalau berdoa kapan biasanya? Habis sholat. Abang biasanya kalau berdoa kapan? Habis sholat juga ya? Habis sholatnya. Bapak, biasanya kita berdoa habis sholat ya? Gitu ya? Hampir rata-rata kan begitu Bang. Doa kita habis sholat kan? Coba lihat. Ini rangkaian mau doa itu udah benar. Kan kalau rangkaian kita mau doa, katanya habis sholat. Ya, kan berarti doa sebelum doa sholat, kan gitu ya? Sebelum sholat wudu, sebelum wudu coba doa, sebelum doa sholat, sebelum sholat wudu, sebelum wudu niat, sebelum niat istinja. Tuh, istinja. Sekarang istinja, niat, wudu, sholat, doa, udah benar belum? Dari bawah sekarang. Istinja. Apa istinja? Kencing. Betul? Fikir nggak boleh. Dari kali-kali ya, ngomongnya belak-belakan. Kencing. Coba lihat. Kencing kita cuma ada 2 kamar mandi, betul? Hah? Kencingnya berdiri, betul? Yang ada pintunya cuma 2. Lihat. Bagaimana kita kencing? Maaf, saya sering lihat di sini, ya. Sama hari Jumat, ya. Kalau orang laki lagi kencing, saya sering lihat, Pak. Kalau orang laki lagi kencing, saya sering lihat. Kalau orang perempuan lagi kencing, saya jangan lihat. Benar, jangan lihat. Berarti Ustaz pernah juga. Siapa? Bini gua. Kan bini gua perempuan, ya. Kalau orang laki tidak lihat, tapi kalau perempuan pernah lihat. Siapa? Bini gua. Orang mati kencing, orang mati istinja. Orang mati istinja. Coba lihat. Kencingnya nggak masuk dalam kamar mandi itu di depan, yang dikeluarin apa? Begini. Selanjutnya diturunin. Rasul, betul? Habis selanjutnya diturunin, yang dikeluarin apa ya? Yang dikeluarin mic-nya. Anak macan. Mic-nya anak macan. Yang dikeluarin mic. Betul? Ketika mic-nya keluar, sun habis, yang kita cuci helmnya doang. Yang ketawa, yang kita cuci kan helmnya doang, ya. Habis kita cuci helmnya, kita masukin lagi. Habis kita masukin, kita seleting lagi. Betul? Begitu nggak? Coba sekarang perhatikan. Maaf, usia saya abang berapa usia sekarang? Usia rawan 40, 35 itu usia rawan. Kenapa? Karena kalau usia 40 dia mau sukses di usia 40. Tuh. Kalau dia mau rusak di usia 40. Kalau dia mau mati di usia 40. Tuh, oke. Usia rawan 40. Loh, baru tak takut. Loh. Kalau mau dia sukses di umur 40. Dia mau rusak dia di usia 40. Kenapa sih rusak di usia 40? Karena usia 40 itu masuk puber kedua. Bisa rusak. Kalau nggak mau buat gimana? Ya. Kalau dia mau mati usia 40. Benar. Kenapa? Biar aja. Kan mereka yang mati umur 40. Ustaz Jabir Al-Bukhari 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawwah 40 tahun. Taufik Safaras 32 tahun. Sama lagi, Olga Saputra 30 tahun. Emang sekitar itu Bang. Ya, akhirnya Bang 40 tahun. Ya. Sekarang nawar 43 nih. Masuk 55 aman. 55 aman lah. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, ya, yang saya katakan, maaf. Coba buktikan. Kita suruh yang kita cuci helmnya doang. Umur 40, apalagi umur model begini, maaf, jujur kita Pak. Pernah nggak habis istinja, cuci helm, masuk ke dalam, kita
mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Suka nggak begitu Pak? Gitu. Nah, suka nggak begitu? 40 umur kita, 50 umur kita. Suka nggak begitu? Berasa tetes 2 tetes, berasa tetes 3 tetes. Sekali lagi saya katakan, ketika berasa tetes 2 tetes, berasa tetes 3 tetes, maaf, sholatnya jalan terus nggak? Sholatnya jalan terus. Doanya jalan terus nggak? Ini jalan terus. Jangan salahkan Allah kalau doa kita nggak dijawab. Kenapa? Ternyata tadi istinja kita belum benar. Tuh, buktikan. Kalau nggak percaya menurut saya, kamar mandi ini, ya, copot bang, celana kita copot semua. Halo, copot celana kita semua, telanjang nih, nggak pakai apa-apa nih. Kencing berdiri di situ, kencing berdiri di situ, kencing berdiri. Rasakan. Ada nggak yang muncrat di paha kita? Ada nggak yang muncrat di paha kita? Pasti ada. Najis nggak kalau begitu? Najis. Ya, kita nggak tahu, kita buka selanting keluar dari mic-nya cur. Ya, muncrat kena celana kita itu, orang kita cuma buka selanting doang kok. Muncrat kena celana kita, muncrat kena baju kita. Lalu tadi kita wudu, kita sholat, jangan salahkan Allah. Kalau tadi doa kita tidak dijawab, oh ini rumah penyebabnya. Ya, kenapa sholat duha sudah, sholat tahajud sudah, tapi doa tidak dijawab? Padahal ud'uni astajib lakum. Ini jangan-jangan penyebabnya. Maka yang benar bagaimana Ustaz? Nabi sudah katakan, Rasulullah sudah ajarkan 1400 tahun yang lalu, kalau kau mau istinja, kau mau pipis, jangan berdiri. Kenapa? Tadi pipisnya jongkok, apalagi yang model begini, jongkok. Buka celana, buka gantung. Bagaimana jongkoknya? Maaf, jongkoknya juga Rasulullah ajarkan. Bukan sembarang jongkok bang. Apalagi apa pernah begini, badan apa gede begini, jongkok begini, pas bangun pegang kamu begitu sudah. Ya, pegang bang. Ya, bagaimana kalau memang jongkok? Rasulullah ajarkan jongkoknya kaki kanan di atas pipi pantat kita. Nih, begini bang, tuh. Yang kiri di atas, begini, bukan begini. Begini tuh Rasulullah. Ya. Kan dari mukanya semua. Megang mic-nya, bang. Megang mic-nya bukan dengan tangan kanan. Megang mic-nya, megang anak macan tadi ya. Bukan dengan tangan kanan, bukan. Ya. Megangnya dengan tangan kiri. Megangnya bukan dari depan. Dari mana Ustaz megangnya? Dari belakang tuh. Dari belakang megangnya. Jangan tanya. Jangan tanya lagi. Ustaz nggak nyampe. Jangan tanya. Nyampe, buatnya nyampe ya. Masa kagak nyampe? Makanya belajar nyampe. Kagak. Nyampe pada dia dengan tangan kiri tapi dari belakang. Selesai hadis tadi sunnah istibra wal istibra'u witran. Istibra'nya Rasulullah itu witir. Apa itu witir? Ganjil. Setelah habis gak langsung cebong. Istibra dulu. Istibra tadi apa? DM-nya ganjil. Bisa sekali bang, rasanya masih ada nih, DM lagi 2 kali. Oh, insya Allah kalau itu kita pakai nggak bakal netes bang. Demi Allah nggak bakal netes. Dan kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, buat laki-laki yang sudah masuk usia begini bang, usia 40 begini bang, insya Allah kalau itu dipraktekkan tidak kena yang namanya penyakit kanker prostat. Kenapa laki-laki sekarang ini di Indonesia
BAB-nya duduk. Maka BAB yang benar jongkok, bukan duduk. Ini kita. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan, tapi kita nggak pakai. Yang akhirnya dia begini, jadi yuk, mulai besok praktekkan. Ya, bang, prakteknya begitu ya, jangan salah tadi, kejengkalan deh ya. Jadi saya katakan ini rangkaian kita istinja. Lalu wudhu kita tadi, coba wudhunya yang benar, ya wudhunya jangan main-main. Ya, ini kita pengen menghadap Allah. Ini kan wudhunya coba sembarangan aja, seperti ukur kewajiban. Coba wudhu yang benar, masukkan jari kita. Buang. Lalu ketika membasuh hidung atau memasukkan air ke dalam hidung? Bukan membasuh hidung, memasukkan air ke dalam hidung. Allahumma awjid li raihatal jannati fil jannati wa anta amiratin. Itu doanya umum memasukkan air ke dalam hidung. Oh begini Ustaz? Bukan. Pusing loh kalau begini. Bagaimana caranya? Allahumma awjid li raihatal jannati fil jannati wa anta amiratin. Tahan di sini Bang. Sedot. Tahan di sini. Setelah ditahan di sini baru keluarkan. Keluarnya lihat temen, jangan kena orang. Ini kan kadang-kadang ada juga yang begitu, kan? La ilaha illallah. Ya, lihat orang juga sebelah, buatnya hati-hati. Kalau ini kita pakai, masya Allah sehat kita. Kita kagak wudhu tadi ketika memasukkan air ke dalam hidung, bukan memasukkan air ke dalam hidung, tapi kita. Ini kan apa coba lihat? Membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh muka itu kalau fikih bilang mulai akhir tumbuh rambut. Mulai akhir tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Ini basuh muka nih. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri. Itu basuh muka. Ya, coba kamu lihat. Coba kita lihat. Kita basuh muka coba. Kita basuh muka kadang-kadang. Yang betul, mulai akhir tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri. Kau usah tanya lagi. Kau usah tanya. Ini kadang-kadang kita jelasin fikih begitu. Tanya, Ustaz, ya, emang basuh muka mulai akhir tumbuh rambut sampai di bawah dagu? Betul. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri? Betul. Ustaz, teman saya akhir tumbuh rambutnya di sini, Ustaz. Kan ngaco berarti begitu ya. Jangan nanya lagi, Bang. Ya. Masa lu harus muka kemati-mati? Ya kan nggak mungkin, Bang. Ya kan? Maksudnya fikih mulai akhir tumbuh rambut. Apa maksudnya mulai akhir tumbuh rambut? Batas jidat. Oh, batas jidat. Kan nggak mungkin jidat sampai sini, kan? Ya lah. Bukan jidat sampai sini, gitu. Maksudnya fikih begitu. Mulai akhir tumbuh rambut itu batas jidat. Sampai di mana? Bawah dagu. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri. Biar bersuka. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwir wajhi bi zulmatika yauma tusawwiru wujuha a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu ya Allah, sebagaimana Engkau putihkan wajah aulia-aulia Engkau, dan jangan Engkau hitam-hitamkan wajahmu ya Allah, sebagaimana Engkau hitam-hitamkan wajah musuh-musuhmu. Tuh, angkat tuh, airnya angkat tuh, jatuh dia, jatuh tuh air. Tuh dia. Punya jenggot. Supaya ini basah. Kita rendah tadi. Ya Allah. Ya. Loh, siapa tadi waktu duduk cuci kaki? Cuci kakinya, membasuh kakinya begini. Basuh kakinya begini doang. Yang ketawa lu, boleh misalnya tadi, ya kan? Basuh kaki cuma begini doang. Ya Allah, ya Allah.
Ini rangkaian kita mau doa loh bang. Dari istinja untuk sholat kodok gitu. Ya Allah, masuk kaki sambil berdiri begini dong. Lihat dong, masuk kaki antara jari jemari dibasuh. Tarik ke belakang. Ya, ilal ini sampai mata kaki saja. Ustaz boleh nggak kalau saya angkat sampai betis? Boleh, nggak apa-apa. Laki-laki. Ya, khawatir boleh, tapi kalau perempuan jangan, apalagi wudhunya di luar perempuan, nggak usah angkat sampai tinggi. Pergi bilang cuma ilal ini sampai mata kaki. Ini perempuan wudhu di luar, diangkat tinggi. Ya Allah, ini aurat buat perempuan, betul? Saya kalau lihat betis gede melengos saya, tapi kalau betis perempuan kecil ada berdua kamu lihatnya, gitu. Kan aurat itu. Jangan ibadah tapi bikin dosa, maksud saya begitu, ya. Jadi jari kembali dibahasakan tuh, tarik ke belakang. Begitu kita. Ini wudhu sembarang. Sekarang gimana doa mau dijawab? Ya, basuh telinga, basuh telinga. Dua jari berfungsi, dua jari berfungsi basuh telinga. Bagaimana Ustaz? Paling tidak dua jari berfungsi. Nih. Colok lubang kuping kita, colok lubangnya. Habis dicolok, tekukan telinga, kita basahin lah, turunkan ke bawah. Sudah di bawah ini dijepit Pak. Nih, ini harus begini. Jadi masukkan nih. Tunjuk kita, tekukan dengan basahkan ini. Turunkan dia ke bawah, di bawah ini dijepit oleh ibu jari, baru naikkan ke atas. Sempurna. Tadi siapa yang dulu? Gua ngomong lebih kurang ibu, aku tahu tadi. Yang dulunya begini dulu. Sekarang jangan salahkan ketika doa kita akan diijabah sama Allah. Kenapa? Wudhu kita saja masih sembarangan. Yuk, perbaiki yuk. Mulai dari sekarang. Ya. Jadi kalau Allah berjanji innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak akan pernah ingkar janji. Ini baru istinja wudhu, belum tadi sholat. Macam-macam lagi sholatnya udah jam 12 buat aku sholat, ya kan? Tak kasih Ustaz bang pakai sholat jam itu lebih ya. Udah kelihatan muka-muka asam tuh ya kan? Nah, daripada saya disumpahin, besok ngaji sama siapa dia gurunya, siapa dia ustaznya, duduk ngaji dalam rangka meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tadi yang dua, yang apa? Istinja, wudhu, dan hati-hati ketika kita mandi menggunakan air di rumah kita. Ketika kita mandi junub, jangan sampai tadi setelah mandi kita kotor. Ya, dan maaf sekali lagi saya katakan Bapak Saudara, ini terkadang juga kita nggak sadari. Kita terkadang maaf di mata fikih, kita terus-terusan zina jadinya Pak. Kok bisa begitu? Ustaz terus-terusan zina? Terkadang mulut kita laki-laki Pak. Ya. Mulut kita laki-laki kita nggak sadar. Ribut kita membeli kita, hang hong, cang cong. Terus kita bilang begini, enak gua belum, juga belum cerai tuh. Jadi kalau mau bisa. Maaf, ini nggak boleh main-main kita suami. Kalau suami sudah berkata begitu, jatuh tangan tadi Pak. Hari ini kau bilang begitu. Besok berantem lagi, ribut lagi, selisih paham lagi, hang hong, cang cong. Ya udah kalau mau pulang rumah mama, suara pulang. Jatuh talak lagi itu. Kan bukan cerai Ustaz katanya, suruh pulang ke rumah mamanya. Betul, talak ada dua macam, ada mubasarah, ada sindiran. Mubasarah bagaimana? Utama kau, ku cerai kau, mubasarah. Ada sindiran apa? Buat najis dan jatuh talak tu. Dia mau pulang satu, jatuh talak tu. Ketika kita hujan, malam hujan, musim hujan, merasa butuh. Haram bang, Enggak boleh keren, tak boleh bang. Bayar kafar dan ucapan kita tadi tuh. Itu kalau baru sekali, baru 2 kali. Tapi kalau udah 3 kali, ya Allah, itu kan bini kita harus nikah lagi bang. Ini nggak main-main. Akhirnya apa? Selama itu kita
dipandang zina gara-gara ucapan kita. Ustaz, saya tak ucapin sifat dia Ustaz. Cuma nak berantem, ameng, jong, pakai Ustaz. Dah mau berangkat kerja, dia meliput Ustaz. Berangkat ke kantor, mobil sendirian Ustaz. Dia mobil sampai ke ngedumel. Nyesel mau kawinin dulu, tak betul mau kawinin dulu. Ya, emang berubah dulu. Cantik anak bang. Ustaz, tapi bini saya tak dengar. Benar bini tak dengar, tapi Allah tahu, tak boleh. Ini yang begini yang saya katakan tadi, harus hati-hati. Ya, kenapa ucapan kalau adiknya sama kita? Kalau bini kita, kalau istri kita nyanyi tiap hari, cering gue, nggak bakal ada talak. Tapi kalau kita nggak boleh main-main dengan ucapan talak tadi. Jangan sampai kita selamanya dipandang zina gara-gara ucapan kita. Maka ayo hati-hati ya, baik mati wajibnya, baik ucapannya, baik wudhunya, supaya apa? Apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan kita dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita dalam ibadah. Allah mudahkan dalam segala urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Allah muliakan hidup kita di dunia, Allah muliakan hidup kita di akhirat. Tapi sekali lagi sebelum kita berdoa, saya masih mengajak Bapak Saudara. Saya mengajak abang, kalau Bapak yang memberikan luas rezeki, saya memang mengelola pondok pesantren khusus tahfiz. Ya, mereka memang gratis, tidak berbayar. Ya, dan alhamdulillah sekarang musim hujan, ya, jadi ada beberapa sarana yang bocor, yang nggak nyaman buat anak-anak. Maka saya mengajak Bapak yang memberikan keluasan rezeki, apalagi Bapak yang bawa ransel, ya, punya STNK, punya BPKB, ada 8, ada 12, ada lebihnya, nah taruh di situ. Ya, mudah-mudahan ditambah lagi rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini taruhnya di tengah saja, nak. Taruhnya di tengah saja. Yang lebar saja taruhnya, ya. Bukannya yang lebar. Yang Allah berikan rezeki luas, mau bantu pondok pesantren silakan, ya. Mudah-mudahan Allah tambah lagi rezeki kita dan rezeki yang masih ada diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ma'bud Allah wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan maksuma. Rabbana la tad'na fi maqamina zamban illa ghafarta wa la hibban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa yassarta ya rabbal alamin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak kalau bahasa saya agak kasar, Abang. Mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar, menyinggung. Yang benar dari Allah, yang salah kasar kebun bahasa sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.